Singapura merupakan negara dengan wilayah terkecil di Asia Tenggara. Walaupun begitu, negara kota ini juga merupakan destinasi wisata favorit bagi warga Indonesia. Luas wilayah negara ini ialah 734 km persegi. Dengan jumlah penduduk nyaris 6 juta jiwa, menjadikannya sebagai negara terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Negeri singa ini, begitu julukannya, adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang sudah mendapatkan status negara maju. Pendapatan per kapita Singapura mencapai 84.000 dolar Amerika per tahun, atau jika dirupiahkan yaitu sebesar 1.344 juta rupiah, dan merupakan negara terkaya kelima di dunia. Perekonomian Singapura sangat bergantung pada sektor industri, jasa keuangan dan perdagangan, serta pariwisata. Letaknya yang super strategis, sangat menguntungkannya dalam banyak aspek ekonomi. Namun, kehidupan di Singapura tidaklah semudah yang dibayangkan. Berikut adalah berbagai sisi gelap Singapura. Yang pertama adalah prostitusi legal. Singapura memiliki red light district yang terletak di Gelang. Tempat ini memiliki ratusan rumah bordil yang diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. PSK yang bekerja di sana kebanyakan berasal dari 5 negara, yakni China, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura sendiri. Pekerja tersebut harus melalui banyak langkah verifikasi seperti identitas, wawancara dengan polisi setempat, dan memperoleh sertifikasi kesehatan. Setelah semuanya lulus barulah mendapatkan kartu kuning untuk dapat mulai bekerja. Namun, tidak lepas begitu saja, mereka pun harus mematuhi segala peraturan yang sangat ketat. Di antaranya tidak boleh keluar kawasan tanpa izin, tidak boleh menikah dengan warga Singapura, hingga wajib melakukan tes kesehatan secara berkala. Yang paling miris ialah, setelah masa berlaku kontrak habis, mereka akan dideportasi ke negara asalnya dan tidak diperbolehkan balik ke Singapura dengan alasan apapun. Yang kedua adalah negara robot. Orang-orang di seluruh dunia mengenal negara Singapura. Terlebih sebagai negara kaya yang termasyhur. Namun rata-rata mereka hanya mengenal nama negara dan bentuk visualnya saja melalui media, tanpa mengetahui orang-orang di dalamnya. Bahkan pada faktanya, sangat sedikit orang Singapura yang terkenal dan bergaul dengan masyarakat dunia. Mentok-mentok mereka hanya sedikit bergaul dengan orang Indonesia dan Malaysia. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan nama besar Singapura, di mana negara dengan nama besar biasanya memiliki banyak nama yang terkenal di kancah internasional. Persaingan sangat ketat dalam dunia pendidikan yang berorientasi pada bisnis masa depan, membuat orang Singapura tidak sempat bergaul dan memperkenalkan jati dirinya pada dunia luas. Sehingga kebanyakan masyarakat dunia melihat Singapura seperti dipenuhi dengan robot yang bergerak secara sistematis mengikuti peraturan negara. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial antara warga lokal dan pendatang. Bila di Indonesia hal ini tidak terlalu terasa, karena warga lokal masih mendominasi, beda halnya dengan Singapura. Di Singapura kita dapat melihat pekerja asing terus berdatangan setiap harinya, terutama dari Asia Selatan seperti India dan Bangladesh. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor properti seperti pembangunan infrastruktur. Dan baru-baru ini pekerja asal China juga mulai berdatangan untuk menempati posisi pekerjaan di berbagai sektor. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial antara pekerja lokal dan asing karena kerasnya persaingan. Bisa dibayangkan jika ini terjadi di Indonesia, maka hampir dipastikan akan terjadi chaos. Tidaklah mudah menapakkan kaki di mana di setiap sudut kota dipenuhi oleh orang-orang asing yang bertebaran. Tidak saling kenal, tidak bisa saling sapa, dan berbeda bahasa. Tentunya ini akan menimbulkan stigma negatif pada sebagian besar individu. Yang keempat adalah kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Mungkin dari kita orang Indonesia tidak banyak yang mengetahui bahwa Singapura adalah negara yang sangat membatasi kebebasan berpendapat. Undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat ini juga sering digunakan untuk membungkam perbedaan pandangan politik. Dan negara tidak segan-segan menuntut lawan politik serta pemberitaan internasional yang dirasa merugikan.
Hal ini dapat terjadi karena sedikitnya kekuatan yang dimiliki oleh partai oposisi, sehingga pemimpin yang berkuasa hampir memiliki pengaruh mutlak. Selain itu yang tidak kalah penting, undang-undang tersebut juga digunakan untuk mengontrol gejolak sosial yang sangat rentan meledak di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Singapura adalah negara yang dihuni oleh multiras, dan di antara mereka pada kesehariannya sering mengelompokkan diri pada ras yang sama. Sebenarnya hal tersebut dapat dimaklumi, karena pada hakikatnya, negara Singapura sendiri lahir dari peristiwa gejolak etnik yang berkepanjangan. Membuat negara bertajuk Negeri Singa Salah Kaprah ini, sangat menjaga stabilitas keberagaman antar ras. Yang kelima adalah biaya hidup yang sangat tinggi. Sebenarnya tidak mengherankan apabila Singapura menjadi negara dengan biaya hidup yang sangat tinggi. Mengingat Singapura adalah negara kecil yang minim sumber daya alam, namun memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini mengharuskan warganya membayar cukup mahal untuk setiap produk dan fasilitas yang diberikan. Mungkin jika masih muda, sesuatu tersebut tidak terlalu menjadi masalah, karena masih kuat untuk bekerja. Beda halnya jika sudah lanjut usia. Banyak warga lanjut usia di sana terpaksa bekerja untuk menyambung hidup. Terlebih, tidak sedikit dari mereka yang bekerja di tempat umum, seperti di bandara, kedai makanan, bahkan pembersih jalan. Pemandangan ini tentunya sangat miris untuk dilihat halayak ramai. Harga rumah yang tidak terjangkau oleh banyak warga setempat, juga membuat sebagian dari mereka hanya sanggup menyewanya terus-menerus tanpa kepastian tempat tinggal di hari tua. Belum lagi ditambah keluarga yang sedang mencarikan tempat tinggal untuk anak-anaknya. Lahan yang terbatas, juga semakin padatnya penduduk, telah membuat segalanya menjadi mahal tak terkendali. Yang keenam adalah kurangnya tempat dan waktu untuk bersantai menghibur diri. Berbeda jauh dengan Indonesia, orang yang lahir di Singapura pada umumnya tidak mendapatkan seperti apa yang orang Indonesia dapatkan. Sejak lahir, orang Singapura biasanya sudah dihadapkan dengan hiruk-pikuk kesibukan dunia. Sehingga apa yang didedikasikan dari kecil selalu mengarah pada pencapaian di masa depan. Entah baik atau tidak, namun dalam segi kepuasan dalam pengalaman hidup, orang-orang seperti di Indonesia jelas jauh lebih tinggi. Walaupun di Singapura terdapat beberapa tempat bernuansa alam, namun di sana tidak terdapat kebebasan seperti yang ada di negara kita. Jika membandingkan dengan Indonesia, pada hakikatnya orang Indonesia jauh lebih kaya dari orang Singapura. Warga Indonesia bisa mendapatkan hampir segalanya yang dimiliki orang Singapura hanya dengan menambahkan sedikit usaha yang lebih keras. Sementara orang-orang Singapura hampir rata-rata tidak dapat merasakan keberagaman pengalaman warga Indonesia. Karena warga Singapura lebih didedikasikan untuk bekerja, kerja, dan terus bekerja. Nah itu tadi sedikit fakta gelap dan aneh yang ada di Singapura. Negara maju di Asia Tenggara yang super sibuk dan memiliki ruang hidup sangat terbatas. Jika ada yang ditambahkan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.